Halo Next Gen, welcome to Next Gen Online Service. Hari ini kita udah masuk ke series yang baru yaitu Family Matters. Sebelum itu mari kita sama-sama siapkan hati kita buat memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh Jesus, yes Lord, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes, thank you Jesus. So now let's praise His name. Yang di rumah boleh loncat-loncat ya sama kita. Break of day, in hope we rise, we speak Your name, we lift our eyes, tune our hearts into Your being. Where we walk, there You lead, with fires in our eyes, our lives alive, Your love untamed.
Lord. Say forever. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau selalu ada ya Tuhan di setiap musim hidup kami ya Bapak. Tuhan terima kasih ya Tuhan kalau Engkau selalu ada ya Tuhan di depan kami, di belakang kami, di kiri kanan kami ya Tuhan. Engkau selalu jagai kami, keluarga kami, teman-teman kami semua Engkau jagai ya Bapak. Tuhan kami anak-anak muda ya Tuhan di sini mau berdoa ya Tuhan buat kami ya Tuhan yang mungkin saat ini belum tahu ya Tuhan panggilan kami apa ya Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus ya Tuhan dengar arahan-Mu ya Bapak. Ajar kami ya Tuhan agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami semakin cinta Engkau ya Bapak. Sehingga kami mudah terarah ya Tuhan oleh-Mu ya Tuhan. Kemana kami harus jalan ya Tuhan. Kemana kami harus pilih jalan yang mau kita ambil ya Bapak. Tuhan karena kami percaya Tuhan kalau hidup kami bersama-Mu kami aman ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu gak ada yang gagal ya Tuhan. Tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang indah ya Tuhan. Yang damai sejahtera bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini ya Tuhan kami mau memberikan ya Tuhan yang terbaik daripada kami. Kau yang berkati ya Tuhan agar kiranya bisa digunakan ya Tuhan untuk memperluas kembali kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau bisa juga scan barcode yang tertera juga di layar teman-teman. Kalau teman-teman semua udah siap untuk memberikan persembahan, mari kita deklarasikan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Yes, balik lagi sama gue, hostnya Hir. Hari ini gue akan sharing lagi.
So, hari ini kita masuk ke series baru. Namanya Family Matters. Ya, ini baru week pertama ya. Jadi ini kayaknya pertama kali gue ngebuka series baru deh. Biasanya gue tuh di tengah-tengah kalau nggak di akhir. So, sebelum kita masuk ke series ini, kita lebih baik doa dulu. Biar Kristen aja. Biar makin Kristen. Oke. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak, sebentar kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Biar setiap kami dapat mengerti dengan jelas dan menerapkannya dengan baik di kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Bapak berikan. Biar kami dapat fokus dalam firman ini. Agar kami dapat lebih dekat lagi dengan Bapak dan lebih mengerti isi hati Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, so hari ini judulnya Family Matters ya, bisa dilihat di sini. Family Matters. Jadi sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Waktu kalian dengar kata-kata family gitu, apa sih yang kepikiran di benak kalian? Benak. Tua, benak. Apa ya? Bukan benak, pikiran kalian. Apa yang kalian dapat waktu gue ngomong family gitu? Waktu pertama kali dengar kata-kata ini, apa sih yang kalian dengerin? Apa yang ada langsung di kepikiran kalian gitu? Kalau dari gue sendiri, gue langsung kepikiran kayak, oh itu tempat berlindung gue, oh itu rumah gue, itu tempat gue main, tempat gue tinggal, tempat gue bareng-bareng sama orang yang gue sayangin. Itu family. Tapi itu untuk saat ini ya, karena background gue sendiri sebenarnya dalam keluarga. Jadi bokap nyokap gue itu dulu waktu gue masih kecil lumayan abusive. Jadi mereka tuh sering banget main tangan. Jadi gue waktu masih kecil tuh kalau salah dikit geplak gitu. Karena mungkin dalam keadaan tersebut gitu ya, ekonomi keluarga masih belum oke. Jadi mungkin mereka pusing terus punya anak liar kayak gue. Jadi kayak pusing kan, akhirnya geplak gitu. Walaupun sekarang keluarga gue puji Tuhan sudah pulih. Bokap gue udah ikut Presiati, nyokap gue sekarang fokus di pilar family. Jadi keduanya ini sekarang udah berubah sangat banyak. Bahkan sekarang gue bisa main sama bokap. Gue manggil bokap gue tuh Om Botak. Jadi keluarga gue ini sebenarnya gue 2 bersaudara, gue dan adik gue beda 10 tahun, jauh banget. Terus bokap gue dan nyokap gue ini sekarang dalam pekerjaannya juga puji Tuhan sudah mulai membaik sejak keluarga kami dipulihkan, kayak gitu. Dan mungkin teman-teman gue juga tahu ya, bokap gue itu serusuh apa orangnya. Kita bisa main game bareng sekarang karena sejak keluarga gue dipulihkan. Terus gue sama nyokap juga sekarang udah deket, kita bisa cerita bareng, kita bisa nongkrong bareng dan lain sebagainya. Pokoknya sekarang udah aman banget, kayak gitu. Dan yang gue percaya sebenarnya teman-teman di sini juga mungkin dalam stage yang sama. Pernah merasakan keluarga yang sebenarnya bukan menjadi tempat berlindung. Waktu dengar kata-kata family gitu, waktu dengar kata-kata family kayak, aduh itu kayak gue gak mau kesana deh. Aduh itu bukan tempat berlindung. Aduh gue pusing sama keluarga gue. Aduh gue kayaknya sakit hati deh sama keluarga gue. Jadi waktu dengar kata-kata family bukan keluar something good, tapi malah opposite-nya. Kayak gitu. Ya jadi yang gue tahu di keluarga itu mungkin ada beberapa culture atau budaya atau hukum atau law yang unik. Karena setiap keluarga itu unik yang gue tahu ya. Dan di psikologi pun dipelajari bahwa ada beberapa role dalam keluarga. Contohnya sebagai leader, ya which biasanya bokap atau nyokap gitu. Atau kadang juga anaknya mungkin dikasih pegang untuk menjadi leader dalam suatu keluarga. Atau bisa jadi ada yang jadi komedian, gue juga salah satu role-nya komedian di keluarga gitu. Ada juga jadi mediator kalau lagi ada masalah, dia yang nyambungin seseorang dengan seseorang lainnya. Atau bisa jadi avoider yang menghindari masalah. Atau bahkan bisa jadi kalian itu troublemaker atau yang membuat masalah. Jadi gue gak tahu nih role kalian dan teman-teman semua ini apa dalam keluarga. Tapi emang sebenarnya ada banyak role dalam keluarga, kayak gitu. Dan mungkin beberapa dari kita mengerti banget bahwa kadang lu bingung gitu. Waktu lu tinggal di rumah kayak aduh kenapa ya gue rasanya resah. Aduh kok gue gak pengen ya kayak ditinggal di rumah kayak gini. Aduh kayaknya gue gak bisa deh tinggal di rumah. Dan gue mau kasih tahu di sini. Gue mau kasih tahu padahal sebenarnya kehidupan spiritual lu dengan kehidupan lu di rumah itu sebenarnya berhubungan. Yang sebenarnya mungkin kalian biasanya tahu katanya beberapa orang bilang kalau faith itu tidak berhubungan dengan kehidupan pribadi lu karena faith-nya berhubungan dengan Tuhan spiritual, kehidupan pribadi lu aja. Kadang ada yang bilang kayak gitu. Tapi di sini gue mau jelasin bahwa sebenarnya itu bisa dibilang berhubungan. Oke,
Kenapa bisa berhubungan, host? Sebelum itu gue mau cerita dulu nih. Jadi mungkin kalian tahulah kejadian Last Supper. Makan malam terakhir Kristus bersama murid-muridnya. Oke, langsung aja kita baca di Yohanes 13. Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat 1. Gue bacain aja. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, langsung next ke ayat ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke, sebenarnya ini gue udah baca full. Kalian boleh banget baca full. Gue dapat beberapa hal yang menurut gue sangat menarik. Yang pertama adalah kejadian ini tuh banyak banget sebenarnya di pasal ini, dalam satu kejadian ini sebuah historical moment di mana banyak banget hal yang kejadian dalam situ. Oke. Yang pertama adalah ini Last Supper Kristus di mana dia tuh terakhir kali ngumpul sama murid-muridnya. Jadi kalau lu pernah ngerasain kayak temen lu mau cabut gitu ke luar negeri atau mau belajar cabut ke luar negeri atau keluar kota gitu kan, perasaan farewell tuh kayak sedih gitu kan, kayak aduh ini bener-bener terakhir banget nih, gue nggak tahu kapan ketemu dia lagi gitu. Ya ini sebenarnya kejadian ini mirip-mirip karena waktu Kristus lagi bareng-bareng sama muridnya, mereka tuh sebenarnya tahu ini bakal jadi Last Supper gitu. Ini tuh kayak bentuk farewellnya mereka sebenarnya. Jadi mereka mengerti dengan jelas kondisi emosional sedih ini. Lalu Kristus itu menyuci atau menyeka kaki murid-muridnya. Oke, ini budaya yang lumayan menarik menurut gue pada zaman itu. Karena biasanya hamba yang menyeka kaki dari tuannya gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat Kristus kan sebenarnya seorang apa ya? Seorang guru. Seorang guru yang secara hierarkial itu di atas murid-muridnya. Tapi di sini terbalik. Kristus itu bisa dibilang membuat dirinya seperti di bawah, seperti hamba, dan menyeka kaki murid-muridnya. Jadi ya sebenarnya agak membingungkan gitu dalam kondisi seperti ini ya. Dan lalu ada beberapa poin lagi seperti Kristus itu juga tahu sebenarnya Petrus akan menyangkal dia dan udah ditegur juga si Petrus. Terus Kristus juga udah tahu bahwa ada salah satu muridnya yang akan mengkhianati dia. Jadi sebenarnya dalam kondisi dia udah nyeka kakinya, dia lagi mau farewell, dia tuh dalam hatinya, dalam dirinya dia tuh udah tahu kalau muridnya tuh akan ada yang berkhianat dan akan ada yang menyangkal dia. Bahkan sampai udah diomongin dan diingetin. Oke. Jadi ini menurut gue lumayan menarik karena gue nggak tahu ya kalau lu dalam posisi tersebut, nggak usah dalam posisi tersebut deh. Lu udah tahu teman lu ada yang ngomongin lu di belakang. Ada teman lu yang jelek-jelekin lu. Waktu lu tahu, gue percaya deh. Pasti banyak banget yang kayak iyalah gue labrak lah. Atau ya gue tinggalin aja temennya. Tapi Kristus enggak. Yang Kristus lakuin apa? Kristus malah menyeka kakinya murid-muridnya sebagai bentuk kasih dari Kristus itu sendiri kepada murid-muridnya. Walaupun Kristus mengetahui bahwa akan ada yang menyangkal, akan ada yang mengkhianati. Tapi dua orang tersebut tetap diseka gak? Tetap dibersihin kakinya. Tetap. Padahal zaman itu tuh mungkin ya nggak tahu ya kondisi jalannya gimana, gue juga belum pernah ke sana gitu. Tapi ya yang gue percaya zaman itu mungkin gak ada trotoar, jalannya masih agak berbatu dan berpasir yang which akan kotor. Seorang yang dalam hierarki tinggi malah merendahkan diri untuk membersihkan kaki yang kesannya untuk nginjek yang emang kotor. Dan itu terlihat banget sebagai bentuk kasih gitu. Ini sebenarnya yang perlu digaris bawahin ya. Bentuk kasih ini sendiri. Walaupun Kristus tahu dia akan kecewa. Karena ada yang mengkhianati dan akan ada yang menyangkal. Gitu. Dan ini nih,
Ini yang gue dapat waktu gue baca ini. Lu harus ingat kalau Tuhan tuh berperilaku sebagai servant, sebagai pelayan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Jadi tanda kasihnya itu mencuci kaki gitu. Dan untuk apa? Untuk state kalau iya gue mengasihi elu apapun yang terjadi. Karena sebenarnya pada saat itu salah satu muridnya sudah tahu bahwa dia mengkhianati Kristus. Tapi dengan santainya dia masih kayak menerima gitu, kayak dicuciin dan lain sebagainya. Ya intinya kayak gitu. Dan yang menyangkal pun sebenarnya mungkin dia udah diingetin dan mungkin udah mulai punya perasaan akan menyangkal. Karena kan dia sebenarnya yang lebih tahu diri dia sendiri kayak gitu. Jadi dalam kata lain, kalau kita bisa lihat ya, gimana murid-murid Kristus bisa mengerti kalau Kristus itu sayang sama dia. Which kita juga salah satu followersnya Jesus gitu. Gimana kita bisa sayang sama Kristus itu gimana sih? Gimana cara kita sayang sama Kristus? Gimana cara kita mengikut Kristus? Gimana cara kita bisa ngeliat bahwa Kristus itu ada dalam kita dan kita itu ada dalam dia. So, semuanya itu sebenarnya dari pertanyaan itu simple. Gimana cara membuktikan kita menjadi follower? Gimana cara membuktikan kita adalah seorang pengikut Kristus yang baik? Kehidupan kita mau seperti Kristus? Gimana cara simpelnya? Kasih. Kalau dalam hidup lu punya kasih, lu bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Semua pertanyaan tersebut jawabannya cuma satu, kasih. Karena yang dilakukan Kristus adalah kasih. Bentuk kasihnya seperti apa? Oke, bentuk kasihnya seperti apa? Banyak. Jangan pernah lu bilang kalau lu mau jadi pengikut Kristus tapi lu masih benci sama teman lu. Jangan pernah bilang kalau lu mau jadi pengikut Kristus tapi ternyata lu masih sebel kalau diomongin sama orang dan lu pengen nampol dia. Jangan bilang kalau lu pengikut Kristus dan ingin seperti Kristus. Tuhan, doanya ya, Tuhan ajari aku agar aku menjadi sabar, ajari aku sepertimu, menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau lu di rumah masih ngomel-ngomel, mencak-mencak sama orang tua lu. Atau bahkan lu doanya kayak gini, aduh Tuhan ayo saya mau menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih dalam lagi dalammu. Apalagi banyak lah, mau menjadi kaki tanganmu. Tapi lu masih di rumah tuh kayak kurang ajar sama orang tua. Cabut dari rumah. Buat apa? Karena sebenarnya yang gue tahu adalah bentuk kasih dari Kristus, bentuk kasih yang nyata waktu lu mengasihi Kristus. Bukan cuma soal penyembahan, bukan cuma soal Alkitab. Gue gak bilang itu salah, itu benar. Dan jelas emang harus kita lakuin. Tapi ada satu hal nih yang skip. Kalau dalam kehidupan nyata, kehidupan lu setiap hari, lu gak menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan lu dan orang-orang sekitar lu, which salah satunya adalah family lu, percuma. Kalau lu ngomongin tentang kasih, lu ngomongin tentang firman, lu ngomongin semua hal tentang yang berhubungan dengan Yesus, tapi satu core value ini tentang kasih lu gak lakuin dalam keluarga lu, dalam kehidupan lu, dalam family lu, percuma. Mungkin ini agak sulit untuk ditangkap, agak ya terserah lu mau sebel sama gue. Karena yang gue percaya dan emang gue tahu juga dan gue pernah melewati hal ini. Gue pun pernah sebel sama bokap karena dia selalu main pukul sama gue. Tapi di saat gue bisa berubah, waktu gue bisa ngampunin dia, semua hal tuh berubah. Keluarga gue tuh rasanya adem gitu. Waktu gue pulang ke rumah rasanya adem, gak panas. Ngerti gak? Oke, kalau misalnya ada yang nanya, host, lu enak keluarga lu sekarang udah pulih bareng-bareng. Lah masa gue pulih sendiri? Kalau gak ada yang mau mulai, siapa yang mulai? Lu tuh cuma bisa kontrol apa yang lu bisa kontrol, which diri lu. Ya cobalah. Kalau gak dicoba, emang bisa? Mungkin kali ini gue ngomong agak keras dan agak nyelekit, gue tahu. Dan gue juga tahu beberapa teman gue itu punya masalah dalam keluarganya gitu. Dan gue juga tahu ada beberapa teman gue yang mulai dapat breakthrough sejak dia mengampuni dan mulai kasih kasihnya dia buat keluarganya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang nyata.
Lu gak bisa ngomong-ngomong soal ya sesuatu yang bodong, yang kosong, soal kasih Kristus, tapi lu gak mengasihi sesama lu dan temen-temen lu dan menti lu mungkin, atau ya sahabat-sahabat lu masih ngomongin di belakang dan lain sebagainya, tapi lu nya masih belum bisa nerima, ya sama aja gitu. Gak ada bedanya, gak ada bedanya. Percuma lu ngomongin soal Kristus, percuma lu ngomongin soal gua bisa mau pelayanan lebih lagi tapi lu gak mengasihi sama lu. Percuma. So, apa yang lu butuhin waktu lu di tengah-tengah betrayal, kayak dikhianatin, waktu orang mulai ngehina lu, atau waktu orang kayak bikin sesuatu yang gak fair buat lu, atau ya orang abis betray lu, abis menolak lu dalam kehidupan mereka, apa yang lu harus kasih buat mereka? Bukan dibales, kasih. Lu harus kasih tahu ke mereka bahwa kasih Kristus juga turun atas mereka melalui siapa? Melalui lu. Mungkin ini agak susah, gue pun masih belajar, karena jujur apalagi kalau semua hal itu berhubungan dengan keluarga, biasanya karena yang menyakiti kita itu orang-orang dekat kita. Biasanya orang-orang dekat kita yang berhasil untuk bikin kita menjadi sebuah sosok monster, atau bisa dibilang sebuah sosok yang sebenarnya nggak oke gitu. Jadi apa sih sebenarnya harus kita lakuin dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Emotionally, kita harus mulai manage emosional kita. Dari kebaikan kita, kesabaran kita, anger kita harus mulai bisa balance. Jujur, gue juga ada masalah dalam emotional regulation, ya. Tapi gue sangat belajar dan pengen belajar lagi gimana caranya gue bisa tetap berkembang dalam meregulasi emosi gue. Karena ini sangat penting, karena waktu lu bilang kalau lu mau mengasihi sesama lu dan lu mau menjadi seperti Kristus, tapi lu ternyata ya nggak melakukan itu, ya sama aja. Jadi kosong kan, cuma ngomongan doang gitu. So, intinya apa, host? Intinya, mungkin kadang lu mau sesuatu yang baik, mungkin lu mau sesuatu yang hebat dalam hidup lu. Mungkin lu mau hidup lu tuh baik-baik aja, hidup lu lurus-lurus aja. Tapi yang jadi masalah, pasti dalam hidup ini ada masalah. Ada orang yang bikin lu jadi sebel. Ada orang yang mulai ngomongin lu. Ada orang yang sebel sama lu, benci sama lu, bikin lu resah, bikin lu jatuh, bikin lu sakit hati, and many things. Terus apa yang perlu dilakuin? Kasih. Termasuk ke siapa? Termasuk ke keluarga lu. Satu kata terakhir dari gue. Dua. Jangan satu. Jadi delay, ya. 2 kata sebelum terakhir. Yang pertama adalah, kalau lu ngomongin soal kasih, lu pengen beriman sama Tuhan, jangan lupa untuk mengasihi sama lu, diri lu sendiri, termasuk keluarga lu. Dan terakhir, when it comes to your faith and your family, you know what? Love matters most. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mengerti dengan jelas pada hari ini bahwa bila kami ingin mengasihi Kristus, tindakan nyatanya adalah kami juga mengasihi keluarga kami maupun orang-orang sekitar kami. Seperti Kristus yang sebenarnya udah disakitin sama murid-muridnya, udah tahu arahnya kemana waktu itu, tapi Tuhan masih merendahkan dirinya dan memberikan cinta dan kasih sebagai bukti bahwa Kristus mengasihi manusia maupun murid-muridnya. Bapak, kami ingin menjadi seorang yang bisa seperti Kristus, belajar walaupun kami disakitin, walaupun kami mungkin ditolak atau mungkin dibuang dari keluarga kami, bahkan orang paling dekat dari kami. Tapi kami mau bilang di sini,
kami tetap cinta mereka, kami akan mengasihi mereka. Bapak, kali ini kami ingin berdoa untuk teman-teman yang mungkin masih punya sakit hati, masih punya kepahitan dengan keluarganya. Bapak, biar setiap kami dapat mengerti dengan jelas bahwa kepahitan ini tuh bukan dari Tuhan. Tapi semua ini karena nggak adanya kasih dalam hidup kami. Bapak, biar setiap kasih Bapak turun akan kami agar kami dapat memberikan kasih kami ke setiap orang dan memberitakan bahwa kasih Kristus itu indah. Kasih Kristus ada di setiap kami. Biar kami menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk memberikan kasih. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami sekarang mengerti dengan jelas apa yang Bapak ingin bicarakan dengan kami. Biar setiap kami dapat mencabut akar kebencian, kemarahan kami untuk keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak pulihkan kehidupan kami maupun kehidupan keluarga kami. Hai, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia muruhlubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan
untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin.